Gadis ini telah hidup selama 500 tahun. Darah yang mengalir dari gigitannya akan berubah menjadi berlian. Dia adalah gadis cantik bernama Ran. Hidupnya tidak mudah. Vampir yang telah hidup selama 500 tahun. Terlihat sangat cantik dan seksi. Dan juga kuat. Mempertahankan gaya berpakaian tertutup dari kepala hingga kaki setiap hari. Harus memakai sebotol tabir surya setiap hari saat keluar. Pengeluaran besar untuk perlindungan dari sinar matahari. Jadi meskipun hidup selama 500 tahun dia tidak bisa menabung. Hanya bisa membuka salon kecantikan untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun Ran adalah vampir, dia adalah wanita yang baik hati, tidak ingin menghisap darah manusia. Pergi ke toko daging babi setiap hari untuk membeli darah. Bibi, pemilik toko daging babi, sangat baik. Setiap hari Bibi memberi Ran diskon. Hari ini, pemilik sewa datang menemui Ran. Menagih uang sewa 3 kali lipat dari biasanya. Ini yang membuat Ran tidak bisa kaya. Lebih buruk lagi, untuk menghasilkan uang, dia harus menyebarkan selebaran. Sibuk sepanjang hari mencari pelanggan. Hari ini dia tidak punya pilihan selain pulang. Begitu sampai di rumah, dia bertemu dengan pria tampan bernama Sonyun. Ran langsung tertarik padanya. Tentu saja bukan karena penampilannya. Bagi Ran, yang telah hidup lebih dari 500 tahun, tidak peduli seberapa tampannya dia, aroma Sonyun membuatnya tertarik. Ternyata ratusan tahun yang lalu, Ran memiliki seorang kekasih. Aroma Sonyun rasanya sama persis dengan pacarnya itu. Ran mulai gelisah saat tiba di rumah. Selalu memikirkan aroma Sonyun. Tepat ketika dia memimpikannya, Sonyun datang. Dia benar-benar datang kepadanya. Sonyun mengatakan dia ada wawancara aktor sore nanti. Dia ingin Ran merias wajahnya. Ran tentu senang mendengarnya. Segera keluarkan penjepit rambut, mulai merias wajah Sonyun. Sementara Sonyun melihat Ran yang cantik di depan. Sonyun si narsis mulai bermimpi jatuh cinta padanya. Dan Ran juga tertarik dengan aroma Sonyun. Tepat ketika Ran tak bisa menahan nafsunya untuk menggigit, pemilik sewa bergegas masuk. Gadis cantik ini pernah menjadi vampir. Darah akan berubah menjadi batu rubi setelah digigit olehnya. Tepat ketika dia ingin menggigit Sonyun, pemilik sewa bergegas masuk dan berteriak, menghampiri Sonyun seperti singa, mengejar untuk memukulnya. Ternyata Sonyun adalah anaknya. Nyonya ini ingin putranya mewarisi harta keluarga. Tapi Sonyun selalu menjadi artis. Setelah melihat ibunya mengejar, Sonyun tidak punya pilihan selain melarikan diri. Nyonya memberitahu Ran, jika Ran tidak merias wajah anaknya, dia akan dapat potongan uang sewa. Ran setuju begitu mendengarnya. Sonyun menemui Ran lagi malam itu. Dia jatuh cinta padanya. Ini mengejutkan Ran. Tak lama, Nyonya datang untuk menangkap anaknya. Untuk menangkap anaknya, dan untuk mendapat potongan sewa, Ran menyembunyikan Sonyun di ruang rahasianya. Nyonya mencari ke sudut rumah tetapi tidak dapat menemukannya. Ini membuatnya marah. Ketika Nyonya sampai di rumah, dia mulai memeriksa siapa itu Ran. Pemeriksaan ini luar biasa. Nyonya tahu Ran telah berusia lebih dari 60 tahun. Hal yang membuatnya semakin asing adalah, Ran jelas terlihat baru berusia 20 tahun. Untuk menemukan siapa Ran itu sebenarnya, dia menyelinap ke rumahnya saat Ran pergi. Setelah mencari beberapa saat, Nyonya menemukan ruang rahasia. Dia menemukan kulkas berisi banyak botol darah. Nyonya menyadari bahwa Ran adalah vampir. Karena sangat takut saat pulang dan membuat tanda salib. Juga memakai masker lumpur bawang putih di wajahnya. Siap bertarung dengan Ran. Saat itu Sonyun menemui Ran lagi. Dia ingin Ran membantu melatih perannya dalam wawancara. Ran yang merasa tidak enak untuk menolak, segera mulai membantu Sonyun berlatih. Selama latihan, Sonyun sekali lagi terpikat dengan kecantikan Ran. Pengakuan cinta tak tahu malu. Keduanya pun mulai jatuh cinta. Ketika Ran mendekati Sonyun, aroma tubuh itu sangat menggodanya. Merangsang keinginannya untuk menghisap darah. Tak bisa menahan lagi, Ran menggigitnya. Segera leher Sonyun dihisap. Untung saja, Ran segera sadar. Sonyun menyelamatkan hidupnya. Darah dari gigitan Ran berubah menjadi batu rubi. Sonyun yang malang juga pingsan. Vampir cantik ini mau tidak mau menghisap darah pacarnya. Dia sangat takut sehingga dia memeluk pacarnya berlari ke rumah sakit. Namun saat itu siang hari, Ran pingsan dan jatuh ke tanah. Tepat ketika Ran putus asa, Bibi pemilik toko babi lewat. Kemudian menggunakan kereta belanja membawa Sonyun ke rumah sakit. Beruntung, Sonyun sampai tepat waktu. Sonyun pulih dan dipulangkan keesokan harinya. Dia menemui Ran lagi setelah sehat. Meskipun identitas Ran terungkap, Sonyun tetap ingin jatuh cinta padanya. Ran memberitahu Sonyun tentang dia di masa lalu. Ratusan tahun yang lalu, Ran memiliki kekasih yang sangat cantik. Kekasihnya ingin menjadi vampir juga. Tapi saat Ran menghisap darahnya, dia tak bisa menahan diri dan menguras darahnya. Kekasihnya meninggal di tempat. Darah Sonyun rasanya sama persis dengan darah pacarnya. Itulah yang membuat Ran tergoda menghisap darah Sonyun. Sonyun tidak peduli sama sekali setelah mendengarkan. Justru senang mengatakan bahwa dirinya akan menjadi vampir, sehingga dia bisa bersama Ran selamanya. Saat itu Nyonya bergegas masuk. Ran tampak cemas.
Takut ibunya akan mengusir Ran. Tetapi Ran menghiburnya bahwa ibunya tidak akan mengusirnya. Namun minta sesuatu. Ternyata setelah Sonyun dikirim ke rumah sakit hari itu, Ran pingsan di tengah jalan. Dia melihat Nyonya yang memegang salib. Nyonya menyeret Ran ke dalam kamar. Alasannya adalah Nyonya ingin Ran mengubah dirinya menjadi vampir, agar dia bisa awet muda selamanya. Setelah mendengarkan itu, Sonyun akhirnya lega. Nyonya itu mengulurkan lehernya. Dia ingin Ran segera menggigit. Ran mengatakan bahwa jika ingin menjadi vampir dia harus memotong harga sewa rumahnya, juga toko daging milik bibi. Nyonya itu menjadi ragu, lalu setelah ia pergi, Sonyun dan Ran melanjutkan cinta manis mereka. Sejak itu, mereka berdua menjalani kehidupan bahagia. Jika Anda juga bertemu vampir seperti Ran, beranikah Anda membiarkan dia menggigitmu? Sekian ulasan Beautiful Vampire. Sampai jumpa lagi.